Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isniani Venika Zahara dengan NIM 24005073. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sumber daya alam dan sumber daya manusia. Di mana sumber daya alam ini kekayaan alam seperti air, tanah, hutan, mineral, dan energi yang bisa dimanfaatkan manusia untuk kebutuhan hidup dan ekonomi. Nah, sumber daya alam ini terbatas, harus dikelola berkelanjutan agar tak habis dan rusak lingkungan, seperti minyak bumi atau hutan. Nah, sumber daya manusia ini potensi manusia berupa keterampilan atau pengetahuan, kesehatan, dan sikap kerja yang bisa dikembangkan untuk produksi dan inovasi sumber daya manusia. Dinamis ditingkatkan lewat pendidikan dan pelatihan, jadi kunci utamanya itu pembangunan. Nah, keduanya ini saling melengkapi. SDM mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan. Nah, yang kedua itu jenis-jenis sumber daya alam dan sumber daya manusia. Di mana jenis sumber daya alam ini yang pertama tak dapat diperbarui, habis jika dieksploitasi seperti minyak, gas, batu bara, dan mineral, contohnya itu seperti tambang emas. Nah, yang kedua itu dapat diperbarui, bisa pulih alami seperti tanah, air, hutan, dan energi surya, contohnya itu perikanan berkelanjutan. Nah, yang ketiga potensial, belum dimanfaatkan penuh seperti lahan, ide untuk pelatihan. Nah, jenis sumber daya manusia ini yang pertama itu fasilitator, pembimbing netral yang latih dan koordinasi seperti trainer NGO untuk pelatihan masyarakat kelola hutan. Nah, yang kedua itu mitra, kolaborator yang bagi sumber daya seperti swasta yang implementasi proyek wisata alam barang desa. Nah, yang ketiga yaitu pengambil kebijakan, pemimpin berwenang buat aturan seperti bupati yang atur regulasi lindungi sumber daya alam. Nah, yang ketiga itu pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Nah, pemanfaatan sumber daya alam ini yang pertama ekonomi, produksi barang, misalnya kayak kayu untuk ekspor dan energi atau PLTA. Yang kedua itu lingkungan, konservasi seperti reboisasi agar berkelanjutan, hindari overeksploitasi. Yang ketiga yaitu sosial, untuk kesejahteraan seperti air bersih desa, prinsip bijak pakai AMDAL. Nah, pemanfaatan sumber daya manusia ini yang pertama itu pengembangan, pendidik dan pelatihan, misalnya kursus digital untuk wisatawan. Yang kedua itu kolaborasi, tim kerja antar peran untuk proyek seperti mitra bantu fasilitator. Nah, yang ketiga itu keputusan, kebijakan tingkatan keterampilan nasional, contohnya itu program kartu pekerja. Nah, integrasi SDM ini komponen memaksimalkan sumber daya alam seperti warga desa, jadi gue di wisata alam untuk ekonomi hijau. Mungkin hanya itu dari saya. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.